Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke. Saya akan membuat sebuah video remedial sejarah yang saya akan mengambil judul yaitu Masa Orde Baru. Selama lebih dari 3 dekade Indonesia mengalami perubahan besar di bawah pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966. Latar belakangnya berawal dari peristiwa G30 SPKI yang menjadi titik bagi Soeharto untuk naik menjadi presiden menggantikan Soekarno dengan janji stabilitas dan membangun ekonomi yang baru. Orde Baru fokus pada program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang membawa kemajuan signifikan di bidang infrastruktur, pertanian, dan industri. Dalam jalan mulus, jembatan megah, dan sawah-sawah yang lebih produktif adalah hasil nyata dari upaya ini. Namun, di balik kemajuan itu, Orde Baru juga menerapkan kontrol ketat pada politik dan media golongan karya, yaitu Golkar, menjadi partai dominan. Terus sementara kebebasan berekspresi dibatasi, era ini juga diwarnai dengan kritik terhadap maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, serta tindakan represif terhadap oposisi. Peristiwa seperti tragedi Tanjung Priok tahun 1984 dan penembukaan mahasiswa di Universitas Trisakti pada tahun 1998 menjadi simbol kontroversi. Rezim ini memicu protes pada tuntutan akan reformasi. Krisis ekonomi Asia 1997 menjadi titik lemah bagi Orde Baru. Inflasi melonjak, nilai rupiah anjlok, dan kesulitan ekonomi melanda banyak rakyat. Tekanan ekonomi atau protes mahasiswa dan tuntutan reformasi memuncak pada tanggal 29 Mei 1948. Soeharto akhirnya mau mengundurkan diri, menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka pintu lagi era reformasi. Masa Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks seperti kemajuan ekonomi di satu sisi, namun yang tantangan besar bagi demonstrasi adalah kebebasan di sisi lain. Dan sebuah pelajaran penting tentang bagaimana pembangunan yang harus diimbangi dengan keadilan dan kebebasan. Bagaimana kita memandang masa lalu ini akan membentuk arah masa depan Indonesia. Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan harapan besar akan adanya perubahan. B.J. Habibie menjadi presiden transisi, memulai langkah-langkah demonstrasi seperti mengizinkan pembentukan 11 partai politik baru dan mengadakan pemilu bebas tahun 1999. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi sebuah presiden, menandai peralihan kekuasaan yang lebih terbuka. Namun perjalanan reformasi tidaklah mulus. Tantangan seperti separatisme di Aceh dan Papua serta kerusuhan sosial di beberapa daerah masih membayang. Meski begitu, reformasi politik atau khusus berlanjut dengan penguatan parlemen, kebebasan pers, dan upaya pemberantasan pada KKN. Pada 2004, Indonesia melangkah lebih jauh dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, sebuah perubahan signifikan dari sistem sebelumnya. Era ini juga melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan fokus pada pembangunan dan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masa Orde Baru mungkin telah
berakhir, tapi warisannya masih terasa sampai sekarang. Tantangan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kebebasan, antara kemajuan dan keadilan tetap relevan hingga hari ini. Bagaimana kita belajar dari sejarah ini akan menentukan langkah Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan baik. Mungkin dari Keke sekian segitu, Sat. Terima kasih, Sat.